Perkenalkan Pak, saya mahasiswa dari Institut Teknologi Megasari Roti Teknik Industri. Teknik industri ya? Ya. Dengan Bapak siapa? Ahmad D. Santoso. Mohon maaf, sini saya akan mewawancarai Bapak untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya. Ya. Langsung saja Bapak, bagaimana sejarah berdirinya PT Perjuangan Dunia? Sejarahnya begini. Dulu itu saya buruh pabrik. Jadi dulu saya itu buruh di PT Sampurna di Pandaan. Terus saya kerja selama 6 tahun. 6 tahun saya berpikir, kalau saya tidak bikin usaha sendiri, nanti kedepannya saya tua pasti bingung. Kalau saya fokus ke buruh pabrik, nanti anak cucu saya bingung mencari pekerjaan, alias penghasilan setiap hari itu tidak ada. Makanya saya memilih untuk menjadi pengusaha. Saya punya modal dari kerja buruh pabrik. Selama 6 tahun saya sisihkan membeli alat, mulai dari yang kecil dulu. Saya membuat kerajinan batu, mulai dari cobek, asbak, pot bunga, dan lain sebagainya. Terus kita besarkan lagi. Selama perjalanan itu kita besarkan dari hasil poin, laba, saya tambahkan ke alat tersebut. Sebagian alat kita produksi sendiri, sebagian kita beli dari impor. Jadi dulu pertama kali berdirinya PT Perjuangan itu awal mula dari kerajinan batu. Tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 1999 saya mulai merintis. Tahun 2000 kita sudah mempunyai tempat usaha sendiri. Bahkan kita mempunyai cabang. Itu tahun 2001. Tahun 2000 itu masa sulit-sulitnya kita merintis. Tahun 2001 kita punya tempat sendiri, punya cabang. Kita bingung untuk kerajinan ini kan limbahnya banyak. Limbah banyak, kita produksi lagi dibuat batu split atau batu kora atau batu cor. Jadi limbah kita tidak terbuang. Dari mulai pecah batu yang tersisa kita jadikan split. Dari abu batu hasil penggilingan kita bikin bataku sama paving jalan, bataku dan lain sebagainya. Jadi tidak ada limbah yang terbuang, semua manfaat. Untuk batu kita ada yang masuk sendiri. Untuk penjualan kita sudah punya rekan kerja partner kita sendiri. Jadi seperti yang tempat Sudah ada untuk penjualan, untuk kerajinan kita kirim ke Bali, bahkan kita sampai ekspor Australia, Jepang, Kanada. Itu untuk kerajinan. Kalau untuk batu split itu dulu kita itu lokal, di menyuplai waskita dan adikarya. Jadi kita masih perusahaan kecil, jadi kita bisa menyuplai submaterial ke PT Waskita dan PT Adikarya. Untuk jalan tol itu kita kontrak lama. Untuk bendungan, bandara kita juga itu. Alhamdulillah PT Perjuangan berdiri. Bukan dari nol, kalau nol itu masih bulat. Dari tidak ada apa-apa, kosong. Jadi untuk anak muda, penerus kita, saya sarankan jangan mengandalkan buruh pabrik. Cermati kata-kata saya, berusaha jadi pengusaha. Pengusaha itu enak, hasil itu nggak ada kata pasti. Kalau pegawai negeri, buruh pabrik itu pasti kalau 1 bulan digagal ya 3 juta, sampai nanti ini ya 3 juta. Tapi kalau pengusaha beda loh, pengusaha itu bisa 3 juta, bisa 10 juta. Tinggal kita yang mengamati. Kebetulan saya itu kuliah juga industri. Jadi saya paham dengan sampai-sampai. Saya di Malang kuliahnya juga teknik industri. Kebetulan istri saya ekonomi, jadi pas bersatu.
Tapi saya itu membuat pabrik ini, perusahaan ini, saya belum menikah loh. Saya masih bujan, kita punya usaha 3 tempat. Di Ngawi ada, di Tulungagung ada. Semuanya baru cabang kita. Induknya di sini. Mohon maaf Pak. Perusahaan ini apa saja yang diproduksi? Mulai dari batu split, abu batu, pasir batu. Abu batu dan pasir batu beda. Kalau abu batu itu limbah dari penggilingan batu yang dijadikan split. Tapi kalau pasir itu hasil sisa pasir, jadi batunya pasir. Batu gombong itu kita olah jadi pasir. Nah, terus kerajinan meliputi kerajinan batu mulai dari tempat masak, jenis-jenis ini, pas bunga dan lain sebagainya. Bahkan batu nisan juga produksi. Terus untuk bahan rumah kita bikin batako, paving, gorong-gorong dan lain sebagainya. Memang di tempat sini induk itu saya kurangi, saya pusatkan di kantor saja. Jadi seperti itu. Tapi induknya ya di sini, direkturnya saya sendiri. Enak loh, enak. Pengusaha itu enak. Di zaman-zaman yang semangat belajar biar bisa membuat lapangan pekerjaan. Itu dalam satu hari biasanya menghasilkan berapa produk? Kalau hari sepir kita menghasilkan 30 kubik per hari. Untuk kerajinan kita estafet. Jadi estafet itu gini, per orang biasanya kalau membuat cobek itu 40 sampai 50 biji. Untuk batu nisan kita per hari sekitar 15 pasang berarti 30 biji. Kalau yang jenis izin seni-seni ukir itu beda, itu tidak bisa ditarget harian, itu pasti mingguan bahkan bulanan. Apa ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Bahan bakunya itu ada yang nyetok atau bagaimana? Untuk bahan baku ada yang nyetok, saya ambil dari Madiun, dari Merapi ada, dari Lampung juga ada. Tidak cari Tidak. Kalau cari sendiri itu berisiko terkait izin dari RC. Terus penambang itu harus berizin resmi. Jadi untuk tim penambang itu ada sendiri, jadi PT lain. Kita itu sudah disuplai. Kita nggak berisiko, nggak berisiko. Kita cuma produksi. Itu mas. Apalagi untuk prosesnya itu bagaimana Pak dari awal sampai itu? kalau yang batu itu dari batu gunung itu besar, itu dia pakai gaji dari batu. Tinggal kebutuhan kita, ada yang 5 cm untuk batu nisan, ada yang 10 cm untuk batu asbak itu 5 rata-rata 5 cm. Terus kita pakai mesin milling, router, untuk reliknya pakai router, untuk pembulatannya kita pakai mesin bubur. Jadi mesin-mesin itu semua pada umumnya itu pengusaha pasti beli dari impor. Tapi saya enggak, saya bikin sendiri, buat sendiri. Soalnya apa? Bukan kita meremehkan produk impor, ya. Kita itu modalnya kecil, jadi ingin berkarya sendiri, menciptakan sendiri. Jadi lebih efisien, lebih irit, tidak kebanyakan juga. Jadi dulu PT Bejo Manunggal itu nggak langsung PT, dulu itu masih UG. Jadi PT resmi itu diakui itu tahun 2020 itu baru resmi dapat label TBK. Dulunya masih UG, UG saya naikkan sedikit ke CV. Dan CV kita penghasilan sudah tidak bisa ke CV, pajak kita sudah banyak dinaikkan ke PT. 2021 kita dapat TBK, itu baru resmi. Saya berdiri PT Bejo Manunggal itu 2020. Itu saya sendiri yang ngurus. Saya nggak pakai tenaga orang, saya sendiri yang ngurus. Saya semuanya, soalnya
tujuan itu belum tercapai, kalau belum PT kita itu masa sih selamanya mau ikut orang. Walaupun kita pengusaha, kalau surat-surat perizinan itu orang itu kurang asik, kurang tantangan. Betul, kurang tantangan. Saya itu kelahiran 85. Saya sudah punya 3 cabang. Dengan kaitannya mata kuliah kan industri. Semua kegiatan industri sama pelajari. Jadi semua ilmu, semua pekerjaan yang pelajari. Saya doakan semoga berhasil. Jadi teman-teman kuliah semua semoga berhasil dan manfaat. Berguna bagi lingkungan, keluarga, dan teman-teman. Itu sudah cukup untuk sementara. Mungkin masih ada lagi. Dalam satu produk itu membutuhkan waktu berapa menit? Kalau mesin bubut yang kita pakai itu kita membuat batu cobek untuk masak itu 10 menit. Nah, dari bahan mentah setengah jadian itu 10 menit satu mesin. Kalau yang sudah ahli itu nggak sampai 10 menit. Jadi mesin itu tergantung operatornya. Semua itu tergantung operator. Tidak bisa kalau kita meyakini harus berapa menit, nggak bisa. Pokoknya minim 10 menit. Kalau 10 menit tidak dapat satu, pekerja sudah rugi. Saya pun rugi. Itu. Dan di sini itu ada berapa pekerja? Untuk sementara 12 pekerja itu yang paling simpel mesin bubut. Untuk nyari ada 6 orang. Soalnya sulit dari itu. Sulit. Untuk crusher kita itu membutuhkan cukup 3 orang. Untuk mesin batangku dan paving itu 8 orang. Jadi semuanya total 8 ditambah 6 berapa? 14 ditambah tadi berapa? 15 tadi. Ya, total karyawan kita itu 42. Dari 3 cabang. Tidak satu tempat soalnya. ya, untuk menjaga produk misal cobek atau lainnya itu agar tidak mudah rusak itu bagaimana? Kita kalau di jauh kita packingnya pakai palet. Pakai palet kita packing rapi. Kalau untuk yang lokal kita itu nggak pakai palet, tapi kita kirim sendiri. Harus diteliti dengan maksimal. Apabila ada yang rusak untuk pelanggan biar tidak rugi, kita ganti baru. Jadi kalau ada cacat saat produksi itu Kita sortir, nanti hasil sortir masuk ke pasar yang murah, nanti jualnya murah. Dari harga 1 biji itu 60.000, nanti kalau ke pasar 25.000. Itu jadi nggak ada yang terbuang. Kalau memang kalau pecah kita limbah, masuk limbah kita produksi jadi batu spray. Nggak ada yang terbuang. Wah, kuliahnya jurusan industri kok. Harus canggih, Pak. itu Pak, apakah alat atau proses produksi ini masih memiliki kekurangan atau tidak? Alhamdulillah sudah namanya luar biasa. Luar biasanya apa? Kita ini pakai batu gunung. Kalau pakai tetangga itu nggak berani pakai batu gunung milik. Pakainya batu dari kita. Itu batunya seratnya agak gembung, batu gombong lah. Kalau sini asli batu gunung wilis, namanya batu andesit hitam. Lagi kalau alat itu pisunya kita ambil dari Cina, langsung dari Cina. Namanya sanbau, itu baja miling, itu sanbau dari Cina. Untuk alat sementara tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar. Tidak ada kekurangan. Bahkan kita itu setiap 5 tahun sekali alat-alat bekas kita jual di Kalimantan. Setiap 5 tahun harus kemasan. 5 tahun harus. Paling lambat 6 tahun. Kalau produksi alat sudah dipakai 6 tahun tidak kemasan, biaya operasionalnya kita rugi. Jadi untuk sistem pemasarannya bagaimana? Untuk pemasaran kita sudah punya agen-agen resmi.
Jadi kalau yang di luar Jawa kita sudah punya. Kalau yang lokal, udah Madiun, Ngawi, Nganjuk dan sekitarnya sudah ada ya, aman. Kita selalu sebagai aja. Apalagi biaya produksinya. untuk biaya produksi itu satu biji cobek itu laku 60.000. Itu kalau di sini. Kalau di luar Jawa satu biji 125. Kita ambilnya itu tidak banyak, kita ambil separuh. Karena mesin berat itu mahal, bajanya juga mahal. Kita harus dapat poin separuh. Jadi kalau 60% ya kita 25%. 25% untung, sisanya buat kerja, untuk biaya operasional. Cuman di baca kita menerapkan kedisiplinan, jadi nggak harus ribet. Yang penting kita setiap hari produksi bisa gaji karyawan sudah cukup, alhamdulillah sudah cukup. Itu apalagi hasil perharinya itu tidak ada. Wah, kalau itu labo itu sudah banyak ini mas. Jadi ini kalau diambil rata-rata kita itu satu cabang aja sudah banyak kalau batu. Kalau batu itu banyak banget. Soalnya memang barang mahal. Buat yang minim aja ya. Kita itu satu bulan, satu induk, satu tempat itu minimal bersih masih 300 ke atas. Soalnya per bulan itu masih bersih 300 ke atas itu pasti. Kadang kan gini, saya berkata 300 ke atas gini, kadang ya di bawah, kadang ya tidak. Jadi nggak bisa kalau tahun ini mulai pergantian pimpinan itu pengadaan proyek kan nggak ada. Nah kita fokusnya ke kerajinan. Jadi kalau dulu belum ganti pimpinan kan pembangunan nih mas, desa-desa pembangunan, jalan tol itu lebih dari 500 juta itu mas. Tapi kalau hari ini setelah ganti pimpinan itu beda kalau hasilnya beda. Kita nggak mulai proyek negara, kita pendek dulu, kita fokus ke kerajinan. Kita ekspor hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 11 kita produksi kirim ke Kanada. Itu ekspor untuk bikin vas bunga. Vas bunga itu panjang 60, diameter 25. Itu untuk hotel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kalau memang masih ada yang kurang bisa langsung ke sini. Saya juga terima kasih.